Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Hosnan Hidayat, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Pajagalan 2, Kecamatan Kota Sumeneb, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan tentang eksplorasi konsep forum diskusi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tujuan pembelajaran dalam eksplorasi konsep ini adalah CGP mampu menganalisis pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, serta 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dalam studi kasus yang mereka dapatkan dan memberi tanggapan pada studi kasus CGP lainnya, serta bersikap reflektif, kritis, dan kreatif dalam proses tersebut. Pertanyaan pertama, jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut? Paradigma yang terjadi pada kasus ini adalah dilema etika jangka pendek versus jangka panjang. Nilai-nilai yang saling bertentangan pada kasus ini adalah yang pertama, Bu Marina harus mengeluarkan 5 dari 10 karyawan atau gurunya dikarenakan biaya operasional yang tidak memungkinkan. Yang kedua, Bu Marina juga harus bertanggung jawab terhadap kelangsungan sekolah yang dipimpinnya agar tetap berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, apakah ada unsur pelanggaran hukum dalam situasi tersebut atau uji legal? Tidak ada uji legal pada kasus ini, dikarenakan Ibu Marina mengambil keputusan bukan tanpa sebab dan bukan untuk kepentingan pribadi. Pertanyaan ketiga, apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut atau uji regulasi? Tidak ada pelanggaran kode etik profesi, dikarenakan kita ketahui bersama masa pandemi semua berimbas pada perekonomian, tidak terkecuali pada dunia pendidikan. Kemudian pertanyaan yang keempat, berdasarkan perasaan dan intuisi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini atau biasa disebut uji intuisi? Ada yang salah pada kasus ini karena yayasan secara langsung menetapkan pilihan memberikan 5 dari 10 karyawan atau guru yang ada. Hal ini harusnya terlebih dahulu pihak yayasan mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada pihak sekolah agar nantinya tidak terjadi kasus tambahan, yaitu kontroversi antar sesama guru ataupun guru dengan pihak sekolah serta yayasan. Selanjutnya pertanyaan kelima, apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di media cetak atau elektronik atau menjadi viral di media sosial? Apakah Anda merasa nyaman? Jika keputusan yang saya ambil menjadi viral, maka saya akan tetap tenang. Akan tetapi saya pasti tidak nyaman dan malu karena hal tersebut mencoreng nama baik sekolah dan nama baik pimpinan di sekolah. Apalagi kasus ini memberhentikan tenaga layanan sekolah dengan sepihak tanpa adanya proses konfirmasi terlebih dahulu, meskipun hal ini biasa dan wajar terjadi di masa pandemi. Pertanyaan ke-6, kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Anda dalam situasi ini?
Keputusan yang akan diambil oleh panutan saya adalah melakukan musyawarah dengan guru di sekolah terkait situasi yang terjadi dan berusaha mencari solusi bersama. Salah satunya dengan pengurangan honor atau mencari alternatif pinjaman untuk penggajian guru atau karyawan dengan berkoordinasi kepada yayasan. Pertanyaan ketujuh, apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini atau investigasi opsi trilema? Investigasi opsi trilema yang dapat dilakukan adalah yang pertama, berkoordinasi dengan wali murid akan situasi yang dihadapi di sekolah saat ini dan mencari solusi bersama. Yang kedua, memberikan pengertian kepada pihak guru dikarenakan biaya operasional tidak seperti biasa lagi. Akan ada pengurangan di beberapa sisi demi kelangsungan sekolah. 3. Tetap melakukan kualitas pembelajaran kreatif dan inovatif dengan ide-ide baru yang nantinya akan melibatkan wali murid. Selanjutnya, pertanyaan ke-8. Apa keputusan yang Anda ambil? Keputusan yang saya ambil dalam hal ini adalah yang pertama, peminjaman uang kepada pihak yayasan agar operasional sekolah tetap berjalan. Yang kedua, pengurangan gaji 10% agar tidak ada guru yang diberhentikan dengan melalui proses musyawarah dahulu. Yang ketiga, berkoordinasi dengan wali murid untuk mendapatkan pemahaman dan solusi atau bantuan baik materi maupun bentuk bantuan lainnya. Yang keempat, selalu membuat inovasi baru sehingga bisa menggandeng pihak sponsor untuk keberlangsungan sekolah. Kemudian yang terakhir, pertanyaan ke-9. Prinsip mana yang Anda gunakan dan mengapa? Saya akan mengambil prinsip berpikir berbasis rasa peduli karena sebagai seorang pemimpin harus memiliki rasa empati terhadap guru-guru jika harus diberhentikan, dan guru dalam hal ini harus sabar serta ikhlas dengan pendapatan yang diterima dikarenakan bukan situasi yang dibuat-buat, akan tetapi sudah menjadi krisis global di masa pandemi. Demikian refleksi studi kasus yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Jadilah pemimpin yang mengedepankan nilai-nilai kebajikan dalam mengambil sebuah keputusan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu.